Bro, namaku Muhammad Faiz Silmi, biasa orang-orang manggilku Faiz. Nah, aku ini dari alumni angkatan 6 Nevasta gitu. Dan sekarang aku sedang berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Jadi saat abang nggak tahu tentang Manice itu apa, Pak Alfiandri itulah yang menceritakan segala tentang IC, gimana IC, tentang sistem olimpiadenya dan ya, berkat beliau lah yang membuat abang sebenarnya yakin buat masuk Manice gitu. Jadi korbankan segala yang kalian punya untuk bisa meraih apa yang kalian inginkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendekia, kembali lagi nih di podcast Man Insan Cendekia Sia. Bersama saya Cahya Johara Dinata yang biasa dipanggil Cahya akan menemani kalian pada podcast kali ini. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa loh guys, yaitu salah seorang alumni Man Insan Cendekia Sia bernama Bang Faiz Asilmi. Ia juga sekarang seorang mahasiswa di ITB. Halo Bang, Assalamualaikum. Salam, halo. Nah, kita kan tadi cuma mention nama abangnya aja nih. Gimana kalau kita silahkan abangnya untuk memperkenalkan diri. Boleh Bang? Oke, boleh banget. Oke, sekarang aku memperkenalkan diri dulu. Namaku Muhammad Faiz Silmi, biasa orang-orang manggilku Faiz. Nah, aku ini dari alumni angkatan 6 Nevasta gitu. Dan sekarang aku sedang berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Wah, selain ganteng, Bang Faiz ini juga punya banyak prestasi loh. Salah satunya ialah medali perunggu OSN di bidang fisika pada tahun 2021 dan juga medali perak di tahun 2022. Nah, langsung aja nih kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Oke, boleh. Kalau boleh tahu nih Bang, Abang tak mengenal Man Ice ini dari mana sih? Jadi sejarah abang ya, kenapa abang bisa sampai ke Man IC gitu. Dulu setelah tahun 2019 ya, abang kan dulu udah berolimpiade juga ya dari SMP. Nah kebetulan di olimpiade itu, tepatnya di kompetisi sains madrasah, abang bertemu sama salah satu guru di Man IC ini, namanya Pak Alfiandri gitu. Nah abang ini bertemu sama beliau tepatnya di kompetisi sains madrasah tingkat provinsi di Man 1 Pekanbaru waktu itu. Nah saat itu tuh guru abang itu tuh apa, dia tuh bercerita lah sama Pak Al, duduk berdua terus cerita antar sekolah gitu. Dan Pak Al ini kebetulan guru dari Man ICSIA kan. Nah bapak tuh melihat kalau abang ini ada potensi gitu, dan bapak ini kayak memanggil abang gitu setelah selesai acara gitu ya, memanggil abang kayak Faiz, kamu masuk Manice ya gitu, disuruh gitu. Nah bapak itu juga meyakinin kalau misalnya masuk Manice itu bakal dibantu untuk olimpiadenya. Nah sebenarnya karena itu juga yang membuat abang percaya kalau Manice ini bisa buat abang kan sebenarnya pengen ya ngelanjutin olimpiade abang, jadi nggak berhenti di SMP aja. Abang pingin olimpiade abang tuh lanjut di SMA, makanya kayak pertimbangan bagus juga setelah Pak Al memberi tawaran kepada abang saat itu. Nah lalu Pak Al memberikan tawaran itu kepada abang, meyakinkan abang dengan segala keyakinannya gitu kepada abang. Jadinya abang jadi yakin dan akhirnya memutuskan buat masuk Man IC gitu. Dan sebelum itu juga abang mengira kalau Man IC ini dulunya ada jalur prestasi gitu ya, dan ternyata jalur prestasi itu harus dapatin prestasi yang lebih gitu. Jadinya abang masuk Man IC melalui jalur tes juga sebenarnya di situ. Gitu sih. Jadi abang deket banget ya sama Pak Al, Bang? Oh, bisa bilang konco. Akrab banget ya. Jadi Pak Al itulah yang kayak guru pertama abang di Man IC. Jadi saat abang nggak tahu tentang Man IC itu apa, Pak Alfiandri itulah yang menceritakan segala tentang IC, gimana IC, tentang sistem olimpiadenya. Dan ya, berkat beliau lah yang membuat abang sebenarnya yakin buat masuk Man IC gitu. Jadi abang masuk Man Ice ini kan ikut Olimpiade Fisika kan Ya, Bang? benar. Nah itu karena Pak Al atau karena ada hal lain juga Bang? Oh, gitu ya. Jadi gini, kenapa aku keliling olimpiade ya? Sebenarnya mimpi aku dari SMP itu sebenarnya pengen buat kuliah ke jauh gitu. Jadi nggak pengen di Riau gitu ya. Di SMP itu aku udah mimpi kayak di kelas 9 aku udah nargetin
awalnya mimpi aku tuh kepengen ke NUS, ke National University of Singapore. Nah jadi kepengennya ke sana. Cuman karena beberapa kendala, terus ada masalah di bahasa abang juga, serta orang tua juga belum ngizin abang ya buat ke jauh-jauh gitu untuk S1-nya. Jadi abang mikirnya akhirnya di kelas 10 abang merubah target abang. Jadi abang nargetkan kalau misalnya untuk kuliah abang tuh bakal di Indo aja gitu. Dan abang nargetkan akhirnya ke Institut Teknologi Bandung. Nah jadi target abang itu, abang pengen masuk ITB tanpa harus ikut tes-tes sama yang lain. Jadi kan dulu tuh ada namanya kan sebelumnya tuh kan UTBK ya namanya, sebelum jadi SMPTN gitu. UTBK itu tuh dulu tuh abang paling gimana ya? Abang tuh nggak kepengen, kebetulan ya abang kan Olimpiade ya. Nah abang pengen nih kayak pasti ada cara supaya masuk ke ITB tanpa harus tes. Jalurnya apa? Abang harus Olimpiade di situ. Akhirnya abang menguatkan hati di kelas 10 ya, setelah abang masuk ke IC, abang menguatkan hati, ayo target Faiz ITB. Jalurnya apa? Jalur prestasi, yaitu jalur Olimpiade. Dan yang itulah yang membuat kenapa abang kepengen kayak Olimpiade keras supaya untuk bisa dapat ke sana. Jadi intinya kenapa abang Olimpiade, abang kepengen buat masuk ITB itu sih, tanpa jalur tes gitu. Kalau kendala tentang Olimpiade ini kira-kira ada nggak bang? Kendala kayak Iya. mana itu? Kayak kendala bang males gitu atau Oh, gimana? banyak banget ya. Jujur abang orangnya cepat terusik gitu. Jadi kayak misalnya nih ada kawan yang main atau nengok kawan yang nggak belajar gitu, mereka nampak santai gitu ya. Nah itu tuh yang membuat abang sebenarnya kayak wah kepengen juga main itu. Nah itu kayak kendala yang sering terjadi sama abang. Pertama kayak kayak mageran, terus kayak sering nunda-nunda. Nah gitu. Tapi abang selalu kalau misalnya udah seperti itu, abang langsung ingat is target lu ITB. Satu cara lu biar bisa masuk ITB itu buat melalui jalur prestasi ini gitu, jalur Olimpiade. Jadi ya abang setiap ada kendala seperti itu ya malas, mageran, terus kayak pengen main gitu ya, emang langsung ingat semuanya gitu, ingat dengan semua target abang lah bisa dibilang gitu. Semua Gitu ini sih. dari diri abang atau dari Pak Al? Wow benar dari diri abang, ingat ya karena target abang itu apa, abang kepengen ke ITB, Institut Teknologi Bandung kan, kepengen banget dari abang kelas 9 itu, selain NUS itu ada pilihan kedua abang ITB gitu. Nah jadi ITB tuh jadi kayak harus dapat gitu. Nah itu tuh yang sebenarnya membangkitkan semangat abang gitu, karena ya kepengen masuk sana gitu. Nah makanya jadi nggak ada sih faktor dari luar tuh sebenarnya cuma jadi penyemangat, tapi penyemangat inti abang tuh sebenarnya dari situ, kepengen buat masuk ITB seperti itu. Dan ya karena mimpi itulah yang buat abang semangat gitu. Kok abang pengen banget masuk ITB? Ada hal lain nggak sih? Enggak Kayak juga sih ada. ya, karena gimana? Jujur, abang tuh orangnya suka gini, abang kan Olimpiade Fisika ya. Nah, ada saran dari orang tua kalau misalnya bukan saran orang tua sih, sebenarnya kayak fisika tuh kalau misalnya kita ambil ya, fisika tuh kan jelas ya, ilmu murni ya. Dan abang tuh kepengen lah, kayak mikirnya tuh waktu kelas 9 kalau misalnya kita ambil fisika, itu tuh nanti akhir-akhirnya bakal kurang lebih mungkin bisa jadi dosen atau ahlinya di bidang fisika gitu. Tapi abang nggak terlalu kepengen di bagian situnya. Mungkin kepengen ya, cuman nggak sepengen ketika abang pengen yang aplikatifnya fisika gitu. Jadi abang pengen kayak fisika tuh yang langsung ke terapan. Ya, karena kan terasa ya kalau fisika ini terasa lebih berguna kalau udah di aplikasinya gitu. Secara teoritis mungkin nggak terlalu, tapi udah di penggunaan itu bakal terasa banget di kehidupan. Nah, abang pengen banget kayak bisa mempelajari tentang hal begituan. Nah, itu kenapa abang milih ke teknik fisika sih di situ. Jadi jurusan abang sebenarnya tetap bahas fisika juga, cuman ke teknik gitu. Kalau boleh tahu nih bang, gimana sih cara belajar abang? Apalagi fisika ini kan bisa dibilang susah ya bang. Ya, kalau cara belajar ya, dibilang fisika tuh mudah enggak? Berapa orang gini, fisika tuh mudah, ada yang mudahnya, Tapi bagi orang yang suka gitu nggak enggak sih juga. bang? Fisika tuh ada bagian mudahnya,
tapi ada juga bagian mudahnya itu ada, tapi bagian susahnya lebih banyak. Ya gitu. Ya jadi mungkin kalau yang bagi yang melihat yang mudah itu masih segelintir dari fisika, susah-susahnya masih banyak gitu. Dan tadi cara belajar ya, Iya bang. cara belajar abang sih ya kenapa? Dan pertama gini sih, kalau untuk suka fisika, ya sebenarnya cara kita untuk bisa atau menguasai sesuatu, pertama cintailah dulu gitu. Jadi caranya kita tuh untuk bisa menguasai, tentunya harus bisa mencintai. Contoh kalau aku fisika, berarti aku harus berusaha untuk mencintai fisika. Caranya aku mencintai fisika gimana? Gimana caranya aku tuh menimbulin rasa semangat aku di fisika. Kalau trik aku gini, ketika aku belajar fisika, udah basi materi, aku paham, senang. Nah, senang itu yang bikin tambah jadi semangat, gitu. Lalu, apalagi ketika aku coba ke latihan soal dan aku bisa menjawab soalnya, di situ jadi penambah lebih untuk semangat aku. Dan karena sering-sering begitu, akhirnya aku mencintai fisika. Dan ketika aku udah bisa mencintainya, aku bisa memperdalam lebih lanjut lagi. Aku lebih nyaman di sana karena aku udah nyaman dan mencintainya di situ. Seperti itu cara. Jadi pertama mungkin mencintai ya dengan bidang yang kita sukai dulu gitu. Lalu kedua, ciptakan strategi. Jadi kalau kita ingin bisa menguasai, tentunya selain dari mencintai, kita harus bisa ada strategi kita untuk menguasainya. Jangan sampai kayak kita tuh udah mencintai tapi strategi kita masih abal-abalan, masih berantakan gitu. Nah, itu nggak cocok. Jadi tentukan dulu strategi kita gimana untuk menguasainya. Terus ketiga, itu tentukan kalau misalnya kita untuk baru memulai ya, cari tutor. Ya, cari orang yang menguasai di bidang itu dan bisa membantu kita untuk menguasai bidangnya. Dengan begitu kita akan mudah untuk menguasainya lebih lanjut seperti itu. Gitu sih. Kan tadi abang bilang, abang ini udah menekuni fisika dari kelas 10, ya kan bang? Lebih malah, dari kelas 7 malah. Terus abang masuk ITB ini memang dari kelas 10 kan bang maunya? Iya benar kalau itu ya. Oh itu abang memang udah mempersiapkan dari kelas 10 itu atau pas kelas 12 ya aja nih bang? Untuk masuk ITB-nya gitu Iya, ya. Oke, karena aku udah kan targetkan ya buat jalur Olimpiade aja buat masuk IC. Nah, kebetulan IC sangat mensupport untuk anak Olimpiade ya. Jadi karena sangat support untuk anak Olimpiade, jadi abang kayak pede buat totalitas di Olimpiadenya gitu. Dan makanya target abang tuh udah dari kelas 10 untuk menyiapin. Kalau nanti aku di kelas 12, aku tuh harus sudah ngamanin di jalur rapor atau jalur prestasi. Sehingga dengan gitu aku bisa lebih mudah buat masuk ke ITB-nya gitu. Selain itu juga strategi aku kelas 10 itu selain aku di Olimpiade, aku juga harus lihat track record di ITB-nya gimana, berapa alumni yang di sana. Nah, jadi aku juga memperhatikan itu, apakah aku bisa buat masuk ke ITB gitu melalui jalur prestasi. Dan akhirnya aku pede untuk milih di sana gitu. Ada nggak sih kata-kata motivasi dari abangnya buat abang sepede itu sama fisika? Apa ya? Begini deh. Mencintai akan membuatmu menguasai gitu. Seperti itu. Kalau pasti banyak kan bang kenang-kenangan yang abang ingat di IC nih tentang banyak banget. Kenangan di IC mungkin ya karena dari kelas 10 abang udah giat sama Olimpiade. Jujur hari-hari abang tuh dipenuhi dengan Olimpiade dan bersama kawan-kawan Olimpiade. Nah, di situ mungkin kenangan yang cukup ya menyenangkan sekali. Karena dulu pas abang SMP, jujur Olimpiade abang masih terasa sendiri gitu. Nah, pas di SMA ini, abang punya kawan-kawan Olimpiade di bidang apa sendiri, bahkan di berbagai bidang. Sehingga terasa Olimpiade abang tuh nggak hampa banget gitu. Dan itu yang membuat abang kayak senang dan tetap semangat buat Olimpiade gitu. Karena ada teman-teman yang barengan susahnya gitu. Jadi nggak sendiri yang kita merasa susah gitu. Dan ya itu kenangan kayak belajar bareng, canda bareng mereka, jalan-jalan Olimpiade kemana-mana, keluar IC dan lain sebagainya gitu. Selain itu juga kalau ini kenangannya tuh juga asrama ya. Jujur kalau kita ke SMA lain ya, nggak akan ada yang namanya asrama. Jadi di IC ini yang paling merasakan asramanya gitu. Kayak misalnya makan bareng kawan-kawan, kayak abang paling ingat banget tuh kalau misalnya di kamar itu kami kayak menghentangkan kayak apa ya, kertas makan gitu.
Terus Nanti kami makan beli bareng-bareng. makan, ya, beli makan dari kantin, terus bareng-bareng ngumpul, makan bareng-bareng di Iya. situ satu tempat. Wah, itu rasanya wah, beda banget rasa makannya walaupun sambalnya lauknya gitu-gitu aja gitu. Dan itu yang ya salah satu kenangannya yang apa rasai. Terus kayak bermainnya di sini, terus kayak ya beberapa masalah kasus atau apa aja. Ya mungkin itu yang bisa menambah kenang-kenangan apa sih sama di IC gitu. Berarti abang pandai dong manajemen waktu abang Oh. bermain sama belajar. Itu kayak mana cara manajemen waktu abang? Oke, kalau menurut Abang manajemen ya, ya seperti tadi kita harus dulu gimana ya? Manajemen itu intinya di niat dulu ya. Kuatkan niatnya dulu. Kalau misalnya niatnya udah kuat, insya Allah nanti di di manajemen waktunya kita tuh bakal bisa memprioritaskan apa yang mau kita kerjakan dahulu gitu. Jadi nanti eh, setelah kita dapatin niat kita untuk di mana gitu, kita bisa memprioritaskan. Lalu kedua, tentukan skala prioritas kita. Jadi tentukan yang mana yang lebih penting untuk kita kerjakan dahulu. Contoh, kalau aku olimpiade, maka segala yang bakal mengganggu olimpiade itu aku berusaha singkirkan dan aku memprioritaskan untuk olimpiadeku gitu. Contoh seperti aku udah buat fokus olimpiade nih. Berarti aku kayak kayak misalnya mau ada kegiatan ini nih, ada kegiatan ini satu. Tapi karena aku udah membuat skala prioritas aku ini, maka aku harus mencoba untuk gimana caranya agar tidak yang ini mengganggu aku gitu. Jadi menentukan skala prioritas kita itu penting gitu. Di situ. Jadi dengan kita menentukan skala prioritas, kita lebih jelas buat target kita itu. Itu sih. Jadi mungkin manajemen waktu ya itu tergantung dari niat, skala prioritas kita serta skala prioritas ya sih itu sih kurang lebih dari aku. Abang nggak pernah pusing bang? Mungkin jujur kalau selama olimpiade itu pusing banget ya, apalagi belajar olimpiade, apalagi mula-mula awal belajar ya, itu jujur pusingnya parah. Tapi gimana ya, karena niat udah dari dulu, jadi kayak udah ya udah mau gini pun harus gimana pun caranya olimpiade di jalanku gitu. Jadi aku harus mati-matian di sana. Pusing itu selalu dihadapi kayak misalnya aku misalnya mulai awal belajar materi baru nih. Itu susah banget. Susah banget. Aku sampai pernah kayak memahami materi itu terus itu sampai stres parah gitu karena aku bisa berjam-jam di kamar cuma buat memahami itu doang dan itu gak selesai. Aku sampai pernah sampai stres untuk karena nggak bisa memahami gitu. Jadi pusing itu mungkin udah menjadi makan sehari-hari aku gitu kalau sama aku jadi di olimpiade gitu dan selama aku di IC gitu. Mungkin itu sih. Kalau boleh tahu, kan pasti semuanya dapat hasil kan bang? Ya, Hasil benar, apa pasti. yang paling abang banggakan karena semua yang abang lakukan di IC ini? Tentunya ilmu bermanfaat di ITB. IC. Selain itu masuk ITB gitu. Ya mungkin karena abang di sini apa ya? Di sinilah abang lihat ternyata kerja keras itu memang hasilnya bakal dirasakan di akhir. Jadi mungkin sabar aja sih gitu. Dan abang berusaha untuk sabar ya, tetap belajar olimpiade apapun yang terjadi. Alhamdulillah akhirnya seluruh yang abang udah kerja keraskan dari awal abang menargetkan sampai abang di akhirnya abang bisa masuk ITB dan itu rasanya sebuah pencapaian yang begitu besar gitu. Alhamdulillah banget akhirnya abang bisa mencapai impian abang untuk masuk ITB. Untuk penutup nih bang, Ah. ada nggak sih hal yang abang inginkan lagi? Apa ya? Cita-cita abang ke depannya? Cita-cita abang kurang lebih ya tentunya sukses dulu ya gitu ya, sukses. Dan kalau abang kepengen juga sih sebenarnya buat jadi engineer untuk di bidang fisika gitu. Jadi mungkin jadi bagian orang yang meneliti apa kayak abang pengen jadi orang yang ke bagian penerapan ilmu fisikanya gitu ya, yang buat penemuan atau apa gitu, mungkin jadi ahli engineeringnya gitu di bidang fisika. Itu sih kepengen. Boleh nih bang, abang kasih kata-kata dong buat yang olimpiade fisika sekarang biar Apa semangat ya? berjuangnya. Gimana ya? Mungkin ya mereka untuk tetap semangat belajar olimpiadenya, terus totalitas dalam olimpiade itu penting. Jadi korbankan segala yang kalian punya untuk bisa meraih apa yang kalian inginkan gitu. Jadi ya totalitas itu penting di olimpiade. Jadi jangan pernah
korbankan sajalah, misalnya kalian ada waktu bermain, korbankan aja lah buat kalian tuh untuk fokus di olimpiadenya saja gitu. Itu sih totalitas. Baiklah, sekian podcast pada hari ini. Terima kasih Bang Faiz Ya, sudah terima menemani kasih. kami. Baiklah, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya guys.